Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fadia Said, NIM 181440400026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur aljabar dengan materi grup siklis. Definisinya, G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G sama dengan order A elemen G disebut generator dari G. 1. G sama dengan order A sama dengan X elemen G, di mana X sama dengan A pangkat N elemen Z. Untuk G grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, G sama dengan order A sama dengan X elemen G, di mana X sama dengan N elemen Z. Untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Contoh, G sama dengan I min 1 min I 1. Dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa yaitu I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1. Nah, seterusnya bisa dilihat di sampingnya, sehingga G order I sama dengan order min I. Selanjutnya, order unsur grup siklis. G sama dengan I min 1 min I 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan yang di sisi kiri yaitu I pangkat 1, yang di sisi kanan yaitu min, sehingga order I sama dengan elemen I min 1 min I 1. Jadi order dari I adalah 4. Yang di atas yang sisi kanan, sehingga order I sama dengan elemen I min 1 min I 1. Jadi order dari min 1 adalah 4. Perhatikan bahwa yang di sisi kiri ini min, yang di sisi kanan ini yang 1 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi sehingga order min 1 sama dengan min 1, 1. Jadi order dari min 1 adalah 2. Yang di sisi kanan, sehingga order 1 sama dengan anggota 1. Jadi order dari 1 adalah 1. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka definisi dari order suatu unsur dari suatu grup siklis sebagai berikut. Order dari suatu unsur A anggota grup G bundaran lingkaran anggota A adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi bundaran lingkaran A sama dengan bundaran lingkaran order A. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generator. Generator suatu grup G dikatakan siklis jika ada A elemen G sehingga A membangun G. Elemen A disebut juga generator untuk G. Jadi G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat, sama dengan order A. Contohnya, grup Z adalah siklik dengan generator 1 atau min 1, sebab untuk setiap N di bilangan bulat dapat ditulis sebagai N kali 1 atau min N dikali min 1. Jadi bilangan bulat sama dengan order 1 sama dengan order min 1. Contoh yang kedua, grup Zn adalah siklik sebab untuk setiap X elemen Zn, X sama dengan
X kali 1, jadi Zn sama dengan order 1. Contoh yang ketiga, selain mempunyai generator 1, grup bilangan bulat modulo 4 juga memiliki generator 3. Sebab 0 elemen Z4, maka 0 sama dengan 0 kali 3. 1 elemen Z4, maka 1 sama dengan 3 kali 3. 2 elemen Z4, maka 2 sama dengan 2 kali 3. 3 elemen Z4, maka 3 sama dengan 1 kali 3. Jadi, order 1 sama dengan order 3 sama dengan Z4. Elemen 2 bukan generator sebab tidak ada N elemen Z, sehingga 1 sama dengan N kali 2. Elemen 0 jelas bukan generator. Sifat-sifat grup siklik. Jika G grup siklik berhingga dengan pembangun A, maka A sama dengan anggotanya A pangkat 2, dan A pangkat N kurang 1. Yang kedua, setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Yang ketiga, setiap subgrup dan grup siklik adalah siklik. Yang keempat, algoritma pembagian. Jika M bilangan bulat T, maka untuk sebarang bilangan bulat N terdapat dengan tunggal bilangan bulat Q. Dan R sedemikian hingga N sama dengan MQ ditambah R dengan 0 kecil sama R kecil dari M. Grup permutasi S3 sama dengan F dikali elemen 1, 2, 3 ditambah elemen 1, 2, 3 di mana F bijektif. Sn elemen F dikali elemen 1, 2, 3 ke elemen 1, 2, 3 N F bijektif. To elemen S6 sigma sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 4, 6, 5. Notasi 1, 4, 3, 5 elemen S6 1 ke 3 ke 5. Anggota 1, 4, 3, 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 3, 1, 6. A1, A2, AT, elemen Sn disebut putaran dengan panjang T. Seperti gambar tersebut, bisa dilihat. To sama dengan 1, 2, 3, dalam kurung 4, dalam kurung 5, 6. Misal, alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 4, 6, 5. Jadi alfa sama dengan to. Alfa sama dengan A1, A2, AT, beta sama dengan B1, B2, BT. Alfa, beta saling lepas jika A1, AT iris B1, BT tidak sama dengan himpunan kosong. Proporsi setiap to elemen Sn dapat ditulis sebagai perkalian putaran-putaran yang saling lepas. Seperti ini. Jika alfa beta saling lepas, maka alfa beta sama dengan beta alfa. Contohnya, alfa sama dengan 1, 5, 3, 4, 6 elemen S6, alfa dalam kurung 1 sama dengan 5, dan seterusnya bisa dilihat. Jadi alfa pangkat 5 dalam kurung K sama dengan K. Order dari alfa adalah M terkecil sehingga alfa pangkat M sama dengan E. Proposisi putaran A1, A2, AT mempunyai order S. Contohnya seperti ini. Jadi sama dengan dalam kurung 1, 3, dalam kurung 5, 6. Orde to 2 seperti ini, jadi hasilnya sama dengan E. Proposisi jika alfa 1, alfa T adalah putaran-putaran yang saling lepas, maka orde alfa 1, alfa 2, alfa K
Cm orde alfa 1 orde alfa K, yang ini 1 Cm kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya, alfa sama dengan dalam kurung 1, 3, dalam kurung 2, 4, 5, orde alfa sama dengan 1 cm, dalam kurung 2, 3 sama dengan 6. Yang kedua, 1, 2, 3, dalam kurung 2, 4, 5, 6 sama dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 1, 5, 6, 3 sama dengan 1, 2, 4, 5, 6, 3. Bisa dilihat seperti ini. Jadi, orde alfa sama dengan 6. Proposisi alfa, dalam kurung A1, A2, A3 elemen Sn, elemen A1, A2, A3 alfa min 1 sama dengan alfa dalam kurung A1, alfa dalam kurung A2, alfa dalam kurung A3. Contohnya, alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, 1, 6, 3, 4. Alfa dalam kurung 3, 5, 6, alfa pangkat min 1 sama dengan alfa dalam kurung 3, alfa dalam kurung 5, alfa dalam kurung 6, dalam kurung 1, 3, 4. Bisa dilihat seperti ini. Secara umum, A1, A2, A3 sampai A5 dikali A5, A5 tambah 1 sama dengan A1, A2, titik-titik A5 tambah 1. Setiap putaran bisa ditulis dengan atau sebagai perkalian putaran-putaran dengan panjang 2. Misal, dalam kurung 1, 5, 4, 3, 6 sama dengan hasil akhirnya dalam kurung 1, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 6. Definisi putaran dengan panjang 2 disebut transposisi. Proposisi setiap permutasi bisa ditulis sebagai perkalian transposisi. Contohnya, alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 1, 2, 6, 3. Bisa dilihat seperti ini. Hasil akhirnya 1, 5, 5, 6, 6, 3, 2, 4. Definisi alfa ESN disebut sebagai 1. Permutasi ganjil jika alfa sama dengan To1, To2K tambah 1 dengan To-I transposisi. Yang kedua, permutasi genap jika alfa sama dengan To1, To2K dengan To-I transposisi. Grup simetri. Definisi grup simetri adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi dengan operasi perkalian. Grup simetri berderajat n biasa dinotasikan Sn. Pembuktian sifat. Yang pertama, buktikan bahwa himpunan Sn berisi permutasi bersifat tertutup terhadap operasi kali. BA sama dengan J1, J2, Jn, K1, K2, Kn, 1, 2, N, J1, J2, Jn, sama dengan 1, 2, N, K1, K2, Kn, elemen Sn. Jadi, Sn terbukti terhadap operasi perkalian. Yang kedua, membuktikan Sn memiliki elemen identitas. Untuk setiap A sama dengan 1, 2N, J1, J2, Jn, elemen Sn berlaku. 1, 2N, J1, J2, Jn. 1, 2N, 1, 2N, sama dengan 1, 2N, J1, J2, Jn. Elemen identitas dalam Jn adalah E sama dengan 1, 2N, 1, 2N. Contoh dari grup simetri yaitu A sama dengan elemen 1, 2, 3, maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah bisa dilihat seperti ini, F1, F2, F3, F4, F5, F6. Ada 6 permutasi dalam A, himpunan S6 sama dengan elemen F1, F2, F3, F4, F5, F6 bersama operasi kali membentuk grup.
Tabel Cayley menampilkan hasil operasi X antar anggota dalam himpunan S6. Bisa dilihat seperti ini. F1 dikali F1 jadi hasilnya F1 kali F1. Bisa dilihat selanjutnya. Hasilnya jadi seperti ini. Apakah himpunan S6 tertutup terhadap operasi X? Iya, dapat dilihat pada tabel Cayley bahwa semua hasil operasi X pada anggota S6 merupakan anggota S6 pula. Yang kedua, apakah operasi X pada himpunan S6 bersifat asosiatif? Iya, ingat bahwa sifat komposisi fungsi adalah bahwa F bundaran lingkaran dalam kurung G bundaran lingkaran H sama dengan FOG OH karena permutasi merupakan fungsi bijektif dan perkalian permutasi sama halnya dengan komposisi fungsi. Maka perkalian permutasi juga bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap F1, Fj, dan Fk elemen S6 berlaku Fi bundaran lingkaran FjOFk sama dengan FiO FjOFk dengan IJK sama dengan 1, 2, sampai 6. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang homomorfisme grup. Definisi misalkan G dan G absen masing-masing grup suatu pemetaan V dari grup G ke grup G absen disebut homomorfisme grup jika dipenuhi V dari A bundaran B, hasil operasi A bundaran B kita petakan dengan V itu hasilnya peta dari A dioperasikan ster dengan peta dari B untuk setiap A, B elemen G. Selanjutnya, contoh homomorfisme grup. Yang pertama, dalam grup bilangan bulat tambah didefinisikan pemetaan V Z ke Z dengan Vx sama dengan 2x untuk setiap x elemen bilangan bulat. Buktikan karena untuk setiap x, y elemen bilangan bulat diperoleh V dalam kurung x tambah y sama dengan z dalam kurung x tambah y. 2x ditambah 2y sama dengan V dalam kurung x ditambah V dalam kurung y sehingga V merupakan homomorfisme grup. Yang kedua, dalam grup R didefinisikan pemetaan V R plus ke R dengan V dalam kurung X sama dengan ln dalam kurung X untuk setiap X elemen R plus. Buktikan karena untuk setiap X, Y elemen R plus diperoleh V dalam kurung X, Y sama dengan ln X ditambah ln Y sama dengan Vx ditambah Vy sehingga V merupakan homomorfisme grup. Yang ketiga, misalkan F adalah grup dari semua fungsi dari R ke R terhadap operasi penjumlahan dengan R adalah grup bilangan real. Untuk C, elemen R didefinisikan Vc F ke R dengan Vc dalam kurung F sama dengan Fc untuk setiap F elemen F. Buktikan Vc adalah suatu homomorfisme. Buktikan definisi penjumlahan dua fungsi yaitu untuk setiap F, G elemen F dan untuk setiap X elemen R maka F tambah G dalam kurung X sama dengan Fx tambah Gx. Misalkan C elemen R maka Vc dalam kurung F tambah G sama dengan F tambah G dalam kurung C ditambah Fc tambah Gc sama dengan Vc dalam kurung F ditambah Vc dalam kurung G untuk setiap Fg elemen F. Jadi terbukti Vc merupakan homomorfisme. Selanjutnya isomorfisme grup. Misalkan G dan H adalah grup, misalkan pula theta G ke H adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup H. Theta disebut isomorfisme grup dari G ke H jika theta adalah homomorfisme yang bijektif. Langkah-langkah yang pertama akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan, akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme injektif, alfa adalah pemetaan subjektif. Contohnya,
Misalkan G grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G absen sama dengan G. Untuk bilangan bulat X elemen G didefinisikan pemetaan V G ke G absen dengan V dalam kurung A sama dengan 2A. Tunjukkan bahwa V isomorfisme. Penyelesaiannya, yang pertama, ambil XY elemen G. Jika V X sama dengan V Y, maka diperoleh 2X sama dengan 2Y, X sama dengan Y, itu injektif. Yang kedua, ambil X absen elemen G absen, pilih X elemen G sehingga V X sama dengan X absen. Ambil X sama dengan 1/2 X absen, maka V X sama dengan 2 dalam kurung 1/2 X absen sama dengan X absen. X besar dari 1/2 X absen surjektif, maka dari 1 dan 2 terbukti bahwa G ke G absen adalah isomorfisme grup. Selanjutnya, teorema Cayley. Teorema setiap grup isomorfis ke grup permutasi. Teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Bukti cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan G isomorfis ke grup permutasi tersebut. Diberikan G grup untuk sebarang G elemen G, didefinisikan fungsi rho G ke G sebagai berikut. Rho G sama dengan rho Gx untuk semua X elemen G. Jadi kita menganggap perkalian kiri elemen-elemen dari G oleh G sebagai fungsi. Jelas rho G mempunyai inverse, yaitu rho G pangkat min 1 untuk semua Y elemen G. Jelas terdapat X elemen G sedemikian sehingga Y sama dengan rho G X sama dengan Gx terbukti. Rho G surjektif. Selanjutnya rho X sama dengan rho Y, maka Gx dikali Gy hanya jika X sama dengan Y terbukti rho G injektif. Telah kita buktikan rho G merupakan permutasi. Didefinisikan H sama dengan rho G, di mana G elemen G, H adalah grup permutasi dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan G dan H isomorfis. Didefinisikan V G ke H sebagai berikut. V G sama dengan rho G untuk semua G elemen G. Untuk membuktikan V isomorfisme, kita harus membuktikan 3 hal berikut. Yang pertama, V homomorfisme untuk sebarang G H elemen G berlaku. Yang kedua, V surjektif. Jelas untuk sebarang rho akan selalu terdapat G elemen G sedemikian hingga rho G kali rho G. Yang ketiga, V injektif. VG sama dengan VH, maka Gx sama dengan Hx, itu berarti G sama dengan H. Jadi terbukti V isomorfisme. Contohnya, tunjukkan bahwa Z4 bukan merupakan integral. Domain penyelesaiannya daftar Cayley seperti ini. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mutlak 2 adalah sebagian 0, di mana diperoleh 2 dikali 2 sama dengan 0. Sehingga tidak selalu dapat meng-cancel seperti 2 dikali 1 sama dengan 2,3, tetapi 1 tidak sama 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa Z4 bukan merupakan suatu integral domain karena memiliki pembagian 0 yaitu 2. Selanjutnya, relasi ekuivalen. Suatu relasi yang terdefinisikan dalam himpunan A disebut relasi ekuivalen bila dipenuhi 3 sifat berikut. Untuk setiap A, B elemen A berlaku A relasi A sifat refleksif. Jika A relasi B, maka B relasi A sifat simetrik. Jika A relasi B dan B relasi C, maka A relasi C sifat transitif. Contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A
relasi B habis dibagi 5. Tunjukkan bahwa relasi derajat merupakan relasi ekuivalen. Penyelesaiannya, A. Buktikan sifat refleksif A relasi A. Relasi derajat pangkat bersifat refleksif karena A elemen B berlaku A derajat pangkat A, yang berarti A kurang A sama dengan 0 sama dengan 5 kali 0 yang habis dibagi 5. Yang B, buktikan bersifat simetrik A relasi B, maka B relasi A relasi bersifat simetrik karena jika A derajat B yang berarti A kurang B sama dengan 5K ekuivalen dengan B kurang A sama dengan min 5K yang berarti habis dibagi 5 atau A derajat pangkat B. Yang ke C, dibuktikan bersifat transitif A kurang B dan B, C, maka A relasi E. Relasi derajat pangkat bersifat transitif karena jika A derajat pangkat B yang berarti A relasi B sama dengan 5K dan B derajat C berarti B relasi C sama dengan 5M. Maka apabila dijumlahkan keduanya diperoleh A relasi B ditambah B relasi C sama dengan 5K ditambah 5N. Jika A dikurang C sama dengan 5 dalam kurung K tambah N. Habis dibagi 5. Hal ini berarti A derajat pangkat C. Jadi relasi merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya teorema Lagrange. Jika G merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order G. Bukti diberikan grup G dengan order N dan subgrup H di G dengan order N. Karena setiap koset dari H di G memiliki jumlah elemen yang sama dengan H. Setiap koset dari H memiliki sebanyak elemen. Misalkan R menyatakan jumlah sel pada partisi grup G ke dalam koset-koset kiri dari H. Oleh karena itu diperoleh N sama dengan Rn. Hal ini menunjukkan bahwa order dari H membagi habis order dari G. Contoh, diberikan grup Z12 terhadap operasi penjumlahan T12, subgrup dari Z12 adalah A, H1, bisa dilihat H2, H3, H4, H5. Jadi Z4 dikali bundaran lingkaran elemen Z12 sama dengan 12. Di sini dapat diperhatikan 1, 2, 3, 4, 6, 12 yang merupakan orde dari subgrup dari Z12. Ini membagi habis orde dari Z12 yaitu 12. Selanjutnya, indeks subgrup. Jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H dalam G. Dapat ditulis IG dalam kurung H teorema, jika H subgrup G, maka terdapat koresponden satu-satu di antara sembarang koset kanan kiri dari H dalam G. Contoh, tentukan indeks dari subgrup 4 dalam Z8, penyelesaiannya 4 dalam Z8, anggotanya 0, 4 sama dengan H. H subgrup dari Z8 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koset kanannya bisa dilihat H0 sampai H7. Maka indeks dari H dalam Z8 adalah 4. Selanjutnya, subgrup normal. Definisi, suatu subgrup H dari grup G disebut subgrup normal jika AH sama dengan HA untuk setiap A elemen G, yakni jika koset kiri dan kanan dari H sama. Contoh, misalkan G sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dari H sama dengan 0, 2, 4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Penyelesaiannya, G sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Generatornya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Koset kirinya bisa dilihat 0 sampai 5. Koset kanannya
Juga bisa dilihat H tambah 0 sampai H tambah 5, maka koset kiri sama dengan koset kanan, sehingga subgrup dari H, elemen 0, 2, 4 merupakan subgrup normal. Selanjutnya, grup faktor. Bila H adalah subgrup normal dari grup G, himpunan dari koset-koset G atau H sama dengan H star G, di mana G elemen G, membentuk grup H atau G yang didefinisikan oleh H, G star H, G2 sama dengan H, G1 star G2. Disebut grup faktor G oleh H. Orde dari grup faktor G atau H adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G sehingga bisa dilihat seperti ini. Contohnya misalkan G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 6 merupakan grup H sama dengan elemen 0, 2, 4 adalah subgrup dari G. Tentukan grup faktor dari G oleh H yaitu G atau H. Penyelesaiannya, yang pertama terlebih dahulu buktikan H subgrup normal. Nah, bisa dilihat seperti ini. Karena koset kanan sama dengan koset kiri, sehingga H subgrup normal. Yang kedua, sekarang tentukan order grup faktor G oleh H yang dibentuk dari subgrup normal tersebut, yaitu yang hasilnya 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi grup faktor G oleh H yaitu dalam kurung G atau H, elemen plus 1, 1 tambah H. Selanjutnya, kernel dari homomorfisme. Misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam F, dalam kurung KF adalah himpunan semua X elemen G, yang dipetakan F ke E absen, di mana F absen merupakan unsur identitas dalam G absen atau KF. Sama dengan anggota X, elemen G, V, Fx, elemen E absen. Teorema. Misalkan F homomorfisme dari grup G ke G absen dengan kernel K, maka kernel adalah subgrup normal dan G. Contohnya, diberikan G grup bilangan real dengan operasi penjumlahan dan G sama dengan G absen, Vx sama dengan 13x untuk setiap X elemen G. Apakah V homomorfisme? Jika iya, tentukan kernelnya. Penyelesaiannya, ambil sebarang X, Y elemen G sehingga X ke Vx sama dengan 13x, Y ke Vy 13x, X tambah Y ke V dalam kurung X tambah Y sama dengan 13 dalam kurung X tambah Y sama dengan 13 ter tambah 13Y. Vx ditambah Vy. Berarti V homomorfisme elemen idem dari G absen yaitu E absen adalah 0, sehingga kernel dari V adalah, bisa dilihat seperti ini, Ke sama dengan anggota 0. Jadi kernel dari V adalah elemen 0. Selanjutnya teorema homomorfisme grup. Misalkan G dan H adalah grup suatu homomorfisme grup dari G ke H adalah suatu pemetaan F G ke H yang memenuhi F X star Y sama dengan Fx bundaran Fy untuk setiap X, Y elemen G, atau G dan H adalah grup F G ke H disebut homomorfisme grup jika dan hanya jika 1. F G ke H adalah fungsi. Yang kedua, memenuhi pemetaan operasi yaitu F X dari Y sama dengan Fx sama dengan 0, Fy untuk setiap X, Y elemen G. Contoh, Z adalah grup identifikasi F Z ke Z dengan Fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme grup atau bukan. Penyelesaiannya akan ditunjukkan F sama dengan Z ke Z dengan F dalam kurung X sama dengan 2X memenuhi A. Fungsi
Ambil sebarang X1, X2 elemen Z dengan X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa X1 sama dengan X2, 2X1 sama dengan 2X2, Fx1 sama dengan Fx2. Jadi, Fz ke Z dengan Fx sama dengan 2X adalah suatu fungsi. B. Memenuhi pengawetan operasi. Ambil sebarang X1, X2 elemen Z dengan X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa F dalam kurung X1 tambah X2 sama dengan 2, dalam kurung X1 tambah X2, F dalam kurung X1 tambah X2 sama dengan 2, X1 ditambah 2X2 sama dengan F, X1 ditambah F, X2. Memenuhi penguatan operasi, jadi dari A dan B maka F, Z ke Z dengan Fx sama dengan 2X adalah homomorfisme grup. Thank you for watching.